Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang fungsi komposisi dan bagaimana menentukan suatu fungsi komposisi. Buat kalian yang belum sempat menyaksikan video sebelumnya, boleh lihat di card di atas yang saya taruh di linknya di atas ini. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan bahas tentang fungsi komposisi, tapi kali ini kita akan bahas bagaimana menentukan fungsi asal dari suatu fungsi komposisi. Sebelum kita melanjutkan topik kita hari ini, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe di bawah dan pastikan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya, karena insya Allah saya akan tetap mengupload materi setiap minggunya. Jadi pastikan kalian pertama yang menonton video selanjutnya. Kalau sudah, salam kenal, saya Joni. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Oke, di video sebelumnya kita sudah bahas ya fungsi komposisi itu kayak gimana. Jadi kalau kita misalkan punya FOG, itu artinya kita substitusikan fungsi GX ke setiap X yang kita jumpai di fungsi Fx. Kalau bentuknya GOF, sebaliknya kita substitusikan fungsi Fx ke setiap X yang kita jumpai di fungsi Gx. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti kita kali ini, di video sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana menentukan nilai suatu fungsi komposisi. Jadi, di video sebelumnya kita punya contoh seperti ini. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4 dan gx sama dengan x kurang 2. Tentukan FOG 1. Nah, jadi kita menentukan nilai dari suatu fungsi komposisi. Di video sebelumnya, kita mengerjakannya secara sangat prosedural. Jadi, kita kerjain dulu FOGX, kita cari dulu FOGX-nya, sampai kita ketemu bentuk akhir dari FOGX-nya itu, yaitu x kuadrat kurang x tambah 2. Lalu kemudian kita ganti x-nya jadi 1. Jadi 1 kuadrat kurang 1 tambah 2, hasilnya 2. Secara proseduralnya kita sudah melakukan proses yang benar, tapi untuk menghitung nilai suatu fungsi komposisi, kita tidak harus mencari bentuk fungsi komposisinya dulu. Jadi, di proses ini, bagian mencari FOGX ini itu tidak perlu kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk menghitung nilai dari suatu fungsi komposisi, kita langsung saja kita bisa mensubstitusikan nilai X yang diminta ke fungsi. Mulai alurnya dari yang paling kanan. Jadi fungsi yang paling kanan dulu. Jadi kalau FOG 1, itu artinya 1 ini kita substitusi dulu ke G. Nah, lalu nanti hasilnya itu kita substitusikan lagi ke F. Sampai begitu seterusnya, sampai nggak ada lagi fungsi di sebelah kirinya. Nah, jadi gimana cara mengerjakan soal ini? Nah, seperti ini ya. FOG 1 seperti tadi yang sudah kita singgung, satunya kita substitusi dulu ke G. Itu artinya di G ini X-nya kita ganti 1, sehingga kita peroleh bentuknya G1 sama dengan 1 kurang min 2. 1 kurang min 2 hasilnya min 1. Nah, kalau kita sudah punya hasilnya min 1, sekarang hasilnya itu kita substitusi ke F. Nah, berarti X yang ada di F itu kita ganti semuanya jadi min 1. Ini X-nya juga kita ganti min 1. Sehingga kita peroleh adalah F min 1 sama dengan min 1 kuadrat tambah 3 kali min 1 tambah 4. Kita hitung aljabar biasa. Min 1 kuadrat 1, 3 kali min 1 min 3 tambah 4. Kita hitung, dapatlah hasilnya 2. Nah, kita lihat apakah masih ada fungsi di sebelah kiri F. Ternyata tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti kita sudah berhenti sampai di situ. Artinya FOG1 itu hasilnya adalah yang terakhir ini, 2.
Nah, jadi kita tidak perlu mencari nilai dari FOGX-nya. Bentuk dari FOGX-nya maksudnya. Nah, begitu ya. Jadi kita lebih cepat bisa mengerjakannya. Kalaupun fungsinya ada 3 fungsi, misalkan FOGOH, alurnya masih sama. Nah, jika fx-nya x kuadrat, gx-nya x kurang 2, hx-nya x tambah 1, FOGOH-nya prosesnya sama kayak tadi. Nah, kita tidak perlu mencari bentuk dari FOGOH X-nya, tapi kita langsung aja kita substitusikan 2 ke H, karena yang paling kanan H. Itu artinya X yang ada di H kita ganti jadi 2, sehingga kita punya bentuknya H2. 2 tambah 1, 3. Kita sudah punya nih 3. Sekarang 3 kita substitusi ke G, karena sebelah kirinya H itu adalah G. Itu artinya X yang ada di G kita ganti 3. Jadi kita peroleh G3. 3 kurang 2 hasilnya 1. Oke, masih ada fungsi di sebelah kiri G? Masih ada, yaitu fungsi F. Itu artinya yang satunya kita substitusi ke F. Berarti X yang ada di F kita ganti jadi 1, sehingga kita peroleh F1 sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat nilainya 1. Apakah masih ada fungsi di setelah F? Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, berarti ini adalah hasil akhirnya. Nah, jadi FOGOH2 itu nilainya adalah 1. Nah, itu dia cara menentukan nilai suatu fungsi komposisi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke topik utama kita kali ini. Kita akan menentukan fungsi fx dan gx-nya dari suatu fungsi komposisinya. Itu artinya, di kasus ini, fungsi komposisinya sudah diketahui apakah FOG atau GOF. Nah, tugas kita adalah menentukan fx atau gx-nya. Nah, fokus perhatian kita itu bukan ke fx-nya atau ke gx-nya, karena posisinya bisa bertukar ya. Bisa jadi FOG, bisa jadi GOF. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah posisi F dan G itu dari O. Apakah F itu ada di sebelah kirinya sebelah kirinya O, atau di sebelah kiri layar kita, atau dia di sebelah kanan O, atau di sebelah kanan layar kita. Kalau bentuknya FOG, berarti F itu di sebelah kirinya O, dan G itu di sebelah kanannya O. Kalau GOF, berarti G-nya yang ada di sebelah kiri, F-nya yang ada di sebelah kanan. Nah, biasanya akan lebih sederhana kalau kita menjumpai kasusnya, kita mencari yang posisinya di sebelah kanan. Kalau kita menghitung yang di sebelah kanan, lebih sederhana karena kita bisa langsung menggunakan substitusi sesuai dengan definisi FOG-nya. Tapi kalau kita harus mencari yang di sebelah kiri, biasanya cukup lebih rumit karena selain substitusi, kita juga butuh bantuan pemisalan. Oke, nah, jadi biasanya kalau yang posisinya sebelah kiri itu lebih sulit buat mencarinya. Nah, gimana nih bayangannya? Mungkin cukup abstrak kalau kita lihat konsepnya aja. Lebih nyatanya kita lihat di contoh soalnya. Contohnya seperti ini. Diketahui GOFX sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 5, dan gx-nya sama dengan 2x kurang 3. Tentukan fx. Nah, kita lihat posisinya F di GOF. Posisinya F di GOF itu ada di sebelah kanannya O. Jadi dia posisinya di kanan. Nah, kalau di kanan itu lebih sederhana karena kita langsung substitusi. GOFX langsung kita tulis aja tadi dari definisi fungsi komposisi. Kalau GOFX itu artinya G, nah terus dalam kurungnya ada Fx. Jadi GFX. Nah, GFX itu artinya Fx kita substitusi ke setiap X yang ada di G. Ini Fx-nya kita substitusi ke X yang ada di G. Nah,
Gx-nya 2x kurang 3. X-nya kita ganti jadi fx, sehingga bentuknya jadi 2fx kurang 3. Nah, dari sini kita sudah bisa hitung aljabar biasa. Min 3-nya kita pindah ruasin ke ruas kanan. Jadinya min 5 tambah 3. Min 5 tambah 3 berarti jadi min 2. Jadi 2fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 2. Kita sederhanakan, perkecil, bisa kita bagi 2 semuanya. Walaupun tidak semuanya bisa dibagi 2 ya. Yang penting fx-nya jadi tidak punya koefisien. 2fx dibagi 2 jadi fx, 2x kuadrat dibagi 2 jadi x kuadrat, 4x dibagi 2 jadi 2x, min 2 dibagi 2 jadi min 1. Nah, sehingga kita bisa langsung peroleh fx-nya adalah 2 sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 1. Jadi lebih sederhana kalau yang dicarinya di ruas kanan. Posisinya yang sebelah kanan. Nah, gimana kalau yang sebelah kiri? Nah, sebelah kiri kita lihat contohnya. Contohnya kayak gini. Misalkan FOGX itu sama dengan 6x kurang 5. Dan Gx sama dengan 3x kurang 1, tentukan Fx. Nah, sekarang kalau kita lihat posisinya F yang ada di FOG itu dia ada di sebelah kirinya O. Nah, itu berarti kita bakal pakai pemisalan. Tapi alurnya masih sama, FOGX-nya kita tulis dulu dalam bentuk definisi dari fungsi komposisinya sendiri. Kalau FOGX itu artinya F dalam kurung GX, FGX. Nah, jadi FGX-nya sama dengan 6X kurang 5. Kalau FGX itu artinya GX ini harus kita substitusi ke F, tapi karena F-nya tidak ada, maka GX-nya yang kita substitusi dengan fungsi dari GX-nya itu. Nah, GX-nya 3X kurang 1, sehingga GX yang di sini kita ganti sesuai dengan fungsinya 3x kurang 1. Sehingga kita punya bentuknya f 3x kurang 1 sama dengan 6x kurang 5. Nah, disinilah kita mulai pemisalan. Nah, kita misalkan 3x kurang 1 itu sebagai satu huruf yang baru. Misalkan 3x kurang 1-nya kita misalkan A. Kita ubah sampai menjadi x sama dengan. Berarti min 1-nya kita pindahin ke ruas kanan. Sehingga kita peroleh bentuknya 3x sama dengan A tambah 1, lalu kita bagi 3, biar dia jadi x sama dengan. Sehingga kita peroleh x sama dengan A tambah 1 dibagi 3. Nah, kalau kita sudah peroleh bentuk x sama dengannya, kita substitusi bentuk x ini ke x yang ada di fungsi komposisinya. Nah, yang ini. Sementara 3x kurang 1-nya sendiri tadi kita misalkan sebagai A. Sehingga kita punya bentuk sederhananya FA sama dengan 6 dikali, nah X-nya kita ganti jadi A tambah 1 dibagi 3 kurang 5. Ini kita sederhanain, kalau memang bisa disederhanain, dan di contoh ini bisa kita sederhanakan 6 sama 3 jadi ini 2. Sehingga kita bisa tulis bentuknya jadi FA sama dengan 2 dikali A tambah 1. Kurang 5. 2-nya kita kali distributif, kita kali masuk ya dalam kurungnya, sehingga kita punya bentuknya FA sama dengan 2A tambah 2, kurang 5. 2 kurang 5 hasilnya min 3, sehingga sederhananya kita punya FA sama dengan 2A min 3. Nah, kalau hurufnya sudah sama, di ruas kiri hurufnya A, di ruas kanan juga hurufnya A, kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa ganti ini jadi FP, berarti di sini jadi 2P. Atau kalau bentuknya angka juga bisa kita ganti. Ini kita ganti misalkan jadi 2, berarti ini jadi 2 kali 2. Tapi kebutuhan kita adalah menuju Fx. Sehingga FA ini, A-nya kita ganti saja menjadi X. Berarti ini jadi Fx, di ruas kanannya jadi 2X. Dengan demikian kita punya bentuk Fx-nya itu adalah 2x min 3. Nah, terlihat lebih rumit ya dari yang tadi kalau posisinya ada di ruas kanan. Jadi kita butuh bantuan pemisalan.
Di beberapa kasus, fungsi komposisi ini tidak selalu ada tanda FOG ya. Bisa jadi bentuk soalnya itu sudah seperti kayak yang baris ketiga ini. F dalam kurung 3x min 1. Itu artinya kita juga dalam kasus fungsi komposisi. Contohnya kayak gini. Nah, diketahui F dalam kurungnya 2x min 1 sama dengan 4x kuadrat tambah 4x kurang 1. Tentukan fx. Nah, ini juga sebenarnya adalah fungsi komposisi walaupun tidak ada simbol FOG-nya, tapi ini sudah disederhanakan fungsi di dalam fungsinya ya. Nah, untuk menentukan fungsi fx-nya, sama kayak yang contoh kedua tadi, kita akan memisalkan 2x min 1-nya kita misalkan sebagai huruf yang baru, misalkanlah A, sehingga kita punya 2x min 1 itu sebagai A. Kita ubah sampai jadi X sama dengan, berarti kita pindah-pindahin, kita peroleh 2X sama dengan A tambah 1, lalu kita bagi 2, jadi kita peroleh X-nya sama dengan A tambah 1 bagi 2. Setelah itu, X-nya ini kita substitusi ke X yang ada di fungsi komposisinya. Kemana itu? Nah, berarti ke sini. Ini ada X, nah dulu di depannya juga ada X. Nah, sehingga bentuknya ada menjadi FA sama dengan ini 4x kuadrat, X-nya kita ganti jadi A tambah 1 per 2 kuadrat, tambah 4 kali A tambah 1 per 2 kurang 1. Ini kuadrat kita hitung ya, A tambah 1 kuadrat artinya kita kali pelangi A tambah 1 kali A tambah 1. Nah, kalau disederhanakan, kita dapat hitungannya A kuadrat tambah 2A tambah 1. Per 2 dikuadratkan jadi 4. Yang suku keduanya kita biarin dulu. 4 dikali A tambah 1 bagi 2. Kurang 1. Kemudian kita sederhanakan, kalau ada yang bisa disederhanakan. Ini 4 dan 4 bisa dicoret. Di suku keduanya 4 sama 2, berarti ini nyisakan 2. Sehingga bentuknya lebih sederhana, kita peroleh FA sama dengan A kuadrat tambah 2A tambah 1 tambah 2 dikali A tambah 1. Ini 2-nya kita kali lagi masuk. Sehingga bentuknya jadi FA sama dengan A kuadrat tambah 2A tambah 1 ditambah 2A ditambah 2 kurang 1. 2A tambah 2A jadi 4A, 1 dikurang 1 jadi habis. Sehingga kita peroleh FA sama dengan A kuadrat tambah 4A tambah 2. Nah, karena kita mau menuju Fx, nah A-nya tinggal kita ganti saja menjadi huruf X. Hingga kita peroleh bentuk terakhirnya Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 2. Nah, itu dia. Cara menentukan fungsi asalnya, fungsi fx atau fungsi gx, dari fungsi komposisi yang sudah diberikan. Nah, kalau ada yang ditanyakan dari contoh 1, 2, 3 atau kasus-kasus yang pernah kalian temui di sekolah atau di latihan-latihan lainnya, boleh kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Mungkin nanti kita bahas di video berikutnya atau kita berharap ada teman-teman lain yang membantu di komentar tersebut. Oke, itu dulu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa subscribe dan share channel ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu banyak teman-teman kalian yang membutuhkan dan kita belajar bersama. Oke, saya Joni pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.